Perkenalkan, nama saya Niko Simanjuntak dengan NIM 11S244041. Di sini saya akan menjelaskan review soal pemrograman C dalam mata kuliah pemrograman prosedural. Dari sini soal itu 20, bahasanya bahasa C, standar ANSI, tingkatnya bertahap dari mudah ke kompleks. Beberapa soal bersifat komprehensif atau gabungan materi dan bersifat pengalaman, bukan eksplorasi AI. Pertama itu soal satu itu yaitu menghitung luas persegi panjang. Nah, deskripsinya itulah buat program untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi luas, panjang, lebar. Contoh inputnya seperti ini. Langsung masuk ke code-nya. Sini kita buat seperti ini. Jadi seperti biasa kita buat header-nya dulu, include stdio.h ini. Ini header filenya agar kita bisa memakai fungsi seperti printf dan scanf. Nah, sini float luas ini, float panjang, float lebar atau panjang. Fungsi luas ini adalah fungsi buatan kita sendiri untuk menerima dua parameter. Nah, panjang ini adalah panjang persegi panjang, tipenya float, dan lebarnya ini lebarnya persegi panjang, tipenya juga float. Itu tipe data ya float itu adalah untuk pecahan desimal atau pecahan. Untuk bilangan desimal atau bilangan pecahan. Untuk mengembalikan hasil perkalian panjang X lebar yaitu luas persegi panjang. Nah, fungsi utamanya itu kita buat di sini. Float panjang lebar ini adalah deklarasi dua variabel bertipe float untuk menyimpan nilai input dari pengguna, panjang dan lebar. Nah, sini printf panjang, nah dia akan men-skip ini %f untuk nilai float, sekitar %f dan panjangnya. Dan di sini kita buat scan panjang ini untuk menerima input float dari pengguna dan menyimpannya ke variabel panjang. Sini kita printf lebar untuk menampilkan teks lebar nanti ke layar. Ini untuk menerima input float dan menyimpan ke variabel lebar. Ini printf luas adalah untuk memanggil fungsi luas, panjang dan lebar untuk menghitung luas persegi panjang. Dan %f ini adalah format untuk menampilkan angka float tanpa angka di belakang koma atau dibulatkan. Nah, %n ini adalah untuk pindah baris setelah mencetak hasil. Kita langsung mencoba jalankan. Kita lihat di sini panjangnya jadi bintang 5. Kita masukkan 5 dan lebarnya kita 4. Nah, dan luasnya itu 20. Karena rumus luas persegi itu panjang kali lebar, persegi panjang kali lebar, hasilnya 20. Kita langsung masuk ke tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua sini kita seperti biasa kita buat dulu header filenya ini untuk fungsi printf dan scanf, jangan lupa. Nah, di sini itu fungsi isGenap ini adalah untuk menerima satu parameter bilangan bertipe integer. Dalam fungsi ini operator modulus atau persen seperti ini gunakan untuk memeriksa apakah bilangan dapat dibagi oleh 2 tanpa sisa. Nah, jika bilangan persen sama dengan 00 ini, maka bilangan tersebut genap dan fungsi akan mengembalikan nilai 1. Nah, jika tidak, fungsi akan mengembalikan nilai 0. Nah, penggunaan operator ternary seperti ini membuat kode kita lebih ringkas. Nah, tapi bisa juga kita tulis dengan pernyataan if biasa. Masuk ke fungsi utamanya di sini. Gimana ini sini kita pertama kali awal mengeksekusi program. Integer bilangan ini adalah untuk mendeklarasikan variabel bilangan untuk menyimpan input dari pengguna. Printf masukkan bilangan ini untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan yang bilangannya. Nanti dia ini scanf dan bilangan ini atau membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan. Nah, if isGenap ini adalah bilangan untuk memanggil fungsi isGenap untuk memeriksa apakah bilangan tersebut genap. Nah, jika hasilnya true atau 1, maka program mencetak bilangan genap. Nah, jika tidak maka atau 0, maka akan mencetak bilangan ganjil. Di sini return 0 ini untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Ini menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Langsung masuk ke programnya.
Nah, kita masukkan bilangannya. Sini dibilang bilangan 7. Nah, di sini bilangan 7 bilangan ganjil lah benar. Kita coba lagi. Kita masukkan bilangan 8. Nah, di sini outputnya itu bilangan genap. Nah, kita masuk ke tugas yang ketiga. Sini deskripsinya itu tukar nilai dengan pointer. Nah, buat fungsi void tukar integer bintang A integer kali B menukar nilai dua variabel. Langsung masuk ke kodenya. Nah, di sini seperti biasa kita buat, dan lupa kita buat include stdio.h ini fungsi header filenya adalah fungsi printf dan scanf. Nah, di sini kita beri sini void tukar. Nah, fungsi tukar ini untuk menerima dua parameter berupa pointer ke integer, yaitu integer A dan integer B. Integer term ini adalah untuk integer term A ini adalah untuk menyimpan nilai yang ditunjuk ke A ke variabel sementara temp. Nah, A sama dengan B ini untuk mengubah nilai yang ditunjuk A menjadi nilai yang ditunjuk B. Nah, kemudian B temp ini adalah mengubah nilai yang ditunjuk B menjadi nilai yang sebelumnya disimpan di temp. Dengan cara ini, nilai dari dua variabel yang alamatnya diberikan akan saling ditukar. Nah, masuk kita ke fungsi main. Sini integer A B ini untuk mendeklarasikan dua variabel integer A dan integer B. Nah, printf A sama dengan ini dan scanf %d dan A ini adalah untuk menerima input nilai untuk variabel A dari pengguna. Nah, printf B dan scanf %d dan B ini adalah untuk menerima input nilai untuk variabel B dari pengguna. Nah, sini tukar dan A dan B ini untuk memanggil fungsi tukar dengan memberikan alamat variabel A dan B sehingga nilainya dapat ditukar secara langsung melalui printer. Dan kita masuk ke sini printf setelah tukar A %d B %d per n ini adalah untuk menampilkan nilai kedua variabel setelah proses penukaran, dan return 0 ini untuk menandakan bahwa program telah selesai dengan sukses. Kita langsung masuk. Kita coba menjalankannya. Tugas 3 bersih dengan proses. Nah, seperti ini kita coba masukkannya. A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Nah, setelah ditukar itu A menjadi 5 dan B menjadi 3. Kita langsung masuk ke tugas yang keempat. Tugas yang keempat ini untuk menampilkan elemen array. Buat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi. Nah, kita langsung masuk ke kodenya. Seperti biasa kita buat header file dulu, skin untuk fungsi printf dan scanf. Nah, di sini itu kita buat void cetak array. Fungsi cetak array ini untuk menerima dua parameter. Integer array integer yang akan dicetak. Integer n ini adalah jumlah elemen dalam array. Nah, for integer i sama dengan 0 ini adalah loop untuk iterasi melalui setiap elemen array, dan printf %d array ini adalah mencetak elemen ke i dari array. Nah, if i lebih kecil n kurang 1 adalah untuk memeriksa apakah elemen yang sedang dicetak bukan elemen terakhir. Nah, jika bukan akan mencetak spasi setelah elemen, dan printf ini untuk mencetak new line setelah semua elemen dicetak. Ini printf. Kita langsung masuk di sini fungsi mainnya. Ini integer n ini untuk mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan panjang array. Nah, integer array 100 ini adalah untuk mendeklarasikan array R dengan kapasitas maksimum 100 elemen. Printf ini masukkan panjang array yang akan menampilkan pesan untuk menerima pengguna memasukkan panjang array, dan scanf %d ini untuk membaca input panjang array dari pengguna. Printf masukkan %d elemen array ini untuk menampilkan pesan untuk menerima pengguna memasukkan elemen-elemen array. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil n ini untuk loop untuk membaca elemen-elemen array dari pengguna. Scanf %d ini array ini untuk membaca elemen ke i dari array. Ini printf array ini untuk mencetak pembuka untuk menampilkan array. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil n ini loop untuk mencetak elemen-elemen array dalam format yang lebih terstruktur ya. Printf %d ini
untuk mencetak elemen ke I dari array, dan if I lebih kecil n kurang 1 untuk memeriksa apakah elemen yang sedang dicetak bukan elemen terakhir. Nah, jika bukan, akan mencetak koma dan spasi setelah elemen. Printf ini adalah untuk menutup format array dengan tanda kurung siku dan mencetak new line atau baris baru. Nah, printf output n ini adalah menampilkan pesan belum mencetak output dari fungsi cetak array. Cetak array r atau n ini untuk memanggil fungsi cetak array untuk mencetak elemen dalam array. Nah, return ini menandakan programnya telah selesai dan akan dieksekusi dengan sukses. Kita coba memasukkan kodenya. Nah, kita masukkan panjang arraynya 2, 4, 6. Oke. Kalau kita buat kurung sikunya seperti ini, 2,4,6. Coba 2, 4, 6. Nah, sesuai dengan program yang diharapkan, kita masuk langsung ke tugas yang kelima. Nah, di sini dikatakan hitung rata-rata array. Input n bilangan, simpan dalam array, hitung rata-rata. Nah, di sini kita masuk seperti biasa, kita buat dulu headernya. Di sini kita buat integer ni untuk mendeklarasikan variabel n untuk jumlah nilai dan i sebagai variabel loop. Float sum sama dengan 0 ini, average ini adalah untuk mendeklarasikan variabel sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang dimasukkan, dan averages untuk menyimpan nilai rata-rata. Printf masukkan jumlah nilai untuk menampilkan pesan meminta pengguna memasukkan jumlah nilai. Scanf %d untuk membaca input jumlah nilai dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Nah, float r n ini untuk mendeklarasikan array r bertipe float untuk berukuran n. Nah, fitur ini disebut atau variable length array atau VLA di C99 dan versinya lebih baru. Printf masukkan %d nilai ini untuk menampilkan pesan meminta pengguna memasukkan nilai. For i sama dengan 0, i lebih kecil n ini itu yang digunakan untuk membaca n nilai dari pengguna. Scanf %f ini adalah untuk membaca nilai float ke dalam array. Ri sum tambah i ini adalah untuk menambahkan nilai tersebut ke sum. Average sama dengan sum ini adalah untuk menghitung rata-rata dengan membagi jumlah total nilai dengan banyaknya nilai n. Printf rata-rata %f2f ini untuk menampilkan hasil rata-rata dengan 2 angka di belakang koma, dan returnnya menandakan bahwa program selesai dengan sukses. Kita langsung coba menjalankan kodenya. Masukkan jumlah nilai 70, nah 100. Kita langsung masuk ke tugas yang ke-6. Tugas yang ke-6 ini kita disuruh membuat faktorial rekursif. Buat fungsi rekursif atau faktorial n. Di sini kita buat headernya seperti dulu. Nah, di sini integer faktorial. Integer faktorial memiliki satu parameter n bertipe integer. F in sama dengan 1 ini adalah untuk memeriksa apakah n sama dengan 0 atau 1.
Faktor dari 0 dan 1 adalah 1 sehingga fungsi mengembalikan nilai 1. Nah, jika n lebih besar dari 1, fungsi akan mengembalikan hasil perkalian n dengan hasil pemanggilan rekursif faktorial atau n kurang 1. Ini akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil hingga mencapai 0 atau 1. Fungsi main ini adalah integer n ini untuk mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan input dari pengguna. Printf masukkan n untuk menampilkan pesan, meminta pengguna untuk memasukkan nilai n. Scanf membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. If n lebih kecil dari 0 untuk memeriksa apakah n adalah bilangan negatif. Jika ya, program mencetak pesan bahwa faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Nah, jika tidak, jika n adalah bilangan negatif, program memanggil fungsi faktorial n dan mencetak hasilnya. Return 0 ini untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Coba menjalankan programnya. Suruh kita masukkan nilai n, 4. Nah, terlihat 24. Nah, sesuai dengan kita coba lagi, kita buat 5. Nah, faktorial itu 120. Kita masuk ke tugas yang ke-7. Tugas yang ke-7 ini adalah konversi nilai ke huruf. Nah, buat program untuk konversi nilai angka ke huruf A, B, C, D, E. Ini kita masuk dia. Nah, di sini kita buat seperti biasa, headernya include std.h ini. Ini cara konversial ini untuk fungsi konversi nilai menerima satu parameter nilai bertipe integer. Fungsi ini mengembalikan karakter yang mewakili nilai huruf berdasarkan rentang nilai. Nah, jika nilai lebih besar atau sama dengan 85, maka mengembalikan nilai A. Jika nilai lebih besar 75 tetapi kurang dari 85, mengembalikan nilai B. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 65 tetapi kurang dari 75, akan mengembalikan nilai C. Dan jika nilai lebih besar atau sama dengan 50 tetapi kurang dari 65, mengembalikan nilai D. Nah, jika kurang dari 50 akan mengembalikan nilai E. Seperti ini kita buat fungsi mainnya integer nilai. F akan menampilkan nilai. Di sini kita buat %d dan nilai. Nah, jika nilai lebih besar 0, jika nilai lebih besar dari 0, maka nilai tidak valid. Harus antara 0 sampai 100, tidak boleh lebih besar dari 100. Nah, jika tidak, huruf mau konversi nilai. Kita coba menjalankan. Kita coba masukkan nilainya. Coba 88. Nah, huruf A, kita coba masukkan nilai 20. Nah, huruf E, kita coba lebih dari 100, maka nilai tidak valid. Nah, harus antara 0 sampai 100. Kita masuk ke tugas yang ke-8. Nah, di sini kita buat seperti ini, include stdio.h. Seperti biasa header file. Di sini integer fungsi ini untuk menerima dua parameter bertipe integer A dan B. Fungsi tambah menerima dua parameter bertipe integer A dan integer B. Fungsi ini mengembalikan hasil penjumlahan dari A dan B. Nah, fungsi kurang ini seperti ini, integer A dan integer B juga. Fungsi kurang juga menerima dua parameter bertipe integer, yaitu A dan B. Fungsi ini mengembalikan hasil penguraman A dengan B. Nah, fungsi kali juga ini menerima dua parameter bertipe integer, nilai A dan B. Dan fungsi bagi menerima parameter bertipe integer, yaitu A dan B. Nah, fungsi ini memeriksa apakah B sama dengan 0. Jika ya, mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan 0. Untuk menghindari pembagian dengan 0 yang tidak terdefinisi. Jika B tidak sama dengan 0, fungsi ini mengembalikan hasil pembagian A dengan B. Dengan A dikonversi menjadi float untuk memastikan hasilnya adalah angka desimal. Nah, kita coba menjalankan. Coba. Ini error ya. Oh, salah. Kita harus membuat menggabungkan dua file.
Kita buat seperti ini, tugas 8, let's see. Dan kita buat Mahmud, let's see. Nah, masukkan seperti ini. Nah, seperti ini tadi, 10 tambah 5 sama dengan 15, 10 kurang 5 sama dengan 5, 10 kali 5 sama dengan 20, dan 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, sesuai dengan diharapkan, karena ini menggabungkan 2 file sekaligus dan menjalankan sekaligus dijalankan. Nah, kita masuk ke fungsi berikutnya ini, tugas yang ke-9. Kita buat di sini, ini adalah fungsi printf dan scanf. Nah, untuk stdlib ini adalah fungsi utilitas seperti malloc untuk akurasi memori, print untuk membebaskan memori, exit untuk keluar dari program jika dibutuhkan. Nah, integer panel adalah fungsi utama tempat program boleh dieksekusi. Integer n1 adalah declarative variable. N adalah untuk menyimpan jumlah elemen array yang diinginkan pengguna. I adalah variable index untuk perulangan atau looping. Integer array ini adalah untuk mendeklarasikan pointer ke integer bernama arg. Nah, akan digunakan untuk menunjuk ke memori dinamis yang dialokasikan menggunakan malloc. Nah, printf n sama dengan ini untuk menampilkan teks n ke layar. Nah, prompt bagi pengguna untuk memasukkan nilai n. Scanf %d untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel n. %d ini berarti input bertipe integer. Dan %n ini artinya alamat dari variabel n. R integer malloc size of ini untuk mengalokasikan memori besar n elemen integer. Malloc ini untuk mengalokasikan blok memori secara dinamis. N ini size of ini menentukan total bit yang digunakan. Misalkan jika integer sama dengan 4 byte dan n sama dengan 10, maka 40 byte. Nah, integer ini adalah untuk konversi dari void ke integer karena malloc mengembalikan pointer void. Nah, di sini if array ini alokasi memori gagal untuk mengecek apakah alokasi memori berhasil. Nah, jika R sama dengan 0 berarti malloc gagal atau misalnya memorinya tidak cukup, maka program menampilkan pesan kesalahan dan keluarkan dengan return 1. For integer sama dengan 0-nya mengisi array dengan kelipatan 5. Ini untuk menampilkan isi arraynya, kita for integer i kurang n, i plus plus ini, lalu untuk loop lagi untuk menampilkan isi array yang sudah diisi. Sini kita buat f %d array. Coba menjalankannya. Menjalankan sama dengan kita buat 4. Nah, sini 0, 5, 10, 15 sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kita masuk ke tugas yang ke-10. Nah, di sini seperti mulai kompleks ya, mulai ribet. Sini kita membuat headernya 2. Ini include stdio.h ini fungsi scanf dan printf. Dan stdlib ini adalah menyertakan header file standar library yang digunakan untuk fungsi alokasi memori seperti malloc dan realloc. Integer main modifikasikan fungsi utama dari program. Nah, integer i ini untuk mendeklarasikan variabel i yang akan digunakan sebagai indeks dalam loop. Integer r mendeklarasikan pointer r yang akan digunakan untuk menyimpan alamat dari array dinamis yang akan dialokasikan. Nah, alokasi awal untuk 3 elemen. Ini untuk mengalokasikan memori untuk 3 elemen integer. Malloc mengembalikan pointer ke blok memori yang dialokasikan. Size of integer ini digunakan untuk mendapatkan ukuran dari tipe data integer. Hasil dari malloc di cache ke tipe integer. Nah, if r sama dengan 0 ini adalah memeriksa apakah alokasi memori berhasil. Jika malloc gagal, dia akan mengembalikan 0 printf. Nah, dan mencetak pesan kesalahan jika alokasi gagal. Return 1 menghentikan program dengan kode kesalahan 1. Nah, di sini kita buat integer 1 sama dengan 2 untuk mengisi elemen pertama, kedua, ketiga dari array dengan nilai 1, 2, dan 3. Di sini integer realloc untuk mengubah ukuran blok memori yang dialokasikan untuk array menjadi 5 elemen integer. Realloc akan mengembalikan pointer baru ke blok memori yang mungkin telah dipindahkan. Jika gagal, R akan menjadi 0. R3, 4 ini untuk menambahkan 2 elemen baru ke dalam array yaitu 4 dan 5. Print array untuk mencetak teks array sebelum menampilkan elemen-elemen array. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil 5 ini untuk memulai loop untuk mencetak semua elemen dalam array dari indeks 0 hingga 4. F % array ini adalah mencetak setiap elemen dari array diikuti dengan spasi.
Print N ini untuk mencetak new line setelah semua elemen ditampilkan. Ini free array ini untuk menghapus blok memori yang dialokasikan untuk array untuk mencegah kebocoran memori. Neutron ini mengembalikan 0 dari fungsi main, mentahkan bahwa program telah selesai. Coba. Nah, kita coba menjalankan fungsinya. 10 DC min tes. Oh, salah. DC because 10 DC min tes. Tunggu. Sepertinya ada kesalahan. BCC min 10 DC 42. Ini ada kesalahan di sini. Bentar. Masuk ke tugas yang 11. Di sini simpan nama file nilai ke file, input data mahasiswa, nama dan nilai, simpan ke file. Nah, di sini kita buat header filenya include studio.h. Di sini integer manual untuk mendefinisikan fungsi utama dalam program, eksekusi program dimulai dari sini. Nah, file ini adalah mendeklarasikan pointer file yang akan digunakan untuk mengakses file. Integer n ini mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah mahasiswa dan i sebagai indeks untuk loop. Integer nama 650 mendeklarasikan array karakter nama dengan kapasitas 50 untuk menyimpan nama mahasiswa. Integer nilai untuk mendeklarasikan variabel nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa. Nah, file open data mahasiswa ini mode W ini berarti file akan ditulis ulang atau overwrite jika sudah ada. Jika file tidak ada, maka file baru akan dibuat. Sini if file manual ini pernah gagal membuka file ini. Nah, if manual itu memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika open gagal, ia akan mengembalikan null. Printf gagal membuka file ini untuk mencetak pesan kesalahan jika file gagal dibuka. Return 1 ini menggantikan program dengan kode kesalahan 1. Printf masukkan jumlah mahasiswa ini untuk mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa. Scan f%d ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Integer ini untuk memulai loop yang akan diulang sebanyak n kali di mana i berfungsi sebagai indeks. Print nama untuk mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan nama mahasiswa, dan scan f nama membaca input nama dari pengguna dan menyimpannya ke dalam array nama. Print nilai untuk mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan nilai mahasiswa, dan ini membaca input nilai dari pengguna menyimpannya ke dalam variabel. Fprint ini untuk menulis nama dan nilai mahasiswa ke dalam file yang telah dibuka. Format %s digunakan untuk string atau nama, dan %d untuk integer atau nilai. Setiap entry diakhiri dengan new line. Sini fclose untuk menutup file. Setiap semua data ditulis ini penting untuk memastikan semua data disimpan dengan benar dan untuk membebaskan sumber daya. Printf ini untuk mencetak pesan konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan ke dalam file. Dan return ini mengembalikan nol dari fungsi main, menandakan bahwa program telah selesai dan sukses. Masukkan jumlah siswanya. 80. Oh, jumlah siswanya 10. Terus kita ulangi. WCC 11. Kalau seperti ini.
namanya Doni, nilai 80, namanya Rina, nilainya 90. Nah, data berhasil disimpan ke data mahasiswa TXT. Nah, kita langsung masuk ke tugas yang ke-12. Isinya baca isi file yang berisi data mahasiswa dan tampilkan ke layar. Nah, di sini kita masuk ke seperti biasa kita buat header filenya. Di sini seperti tadi integer main untuk mencari fungsi tambah dari program. File ini untuk manipulasi komputer ke file yang akan digunakan untuk mengakses file. Cara nama 50 ini berdasarkan array karakter nama yang maksimalnya itu 50. Yang maksimalnya itu 50. Menyimpan mahasiswa. Variabel menyimpan nilai mahasiswa. Nah, sejarahnya itu bersifat variabel nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa. File open ini mode R berarti file dibuka untuk membaca. Jika file tidak ada, open akan mengembalikan 0. If file sama dengan untuk memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika open gagal, dia akan mengembalikan 0. Nah, file tidak ditemukan untuk mencetak pusat kesalahan. Jika file tidak ditemukan router 1, nanti ada program dengan kode kesalahan 1. Nah, while fscanf ini untuk memulai loop yang akan terus berjalan selama fscanf berhasil membaca data dari file. Fscanf membaca satu string atau nama dan satu integer atau nilai dari file. Jika mencapai akhir file EOF, fscanf akan mengembalikan nilai yang tidak sama dengan EOF dan loop akan berhenti. Nah, fclose ini untuk menutup file setelah semua data dibaca. Ini bentuk membebaskan sumber daya yang digunakan oleh file. Di sini ada terminal. Coba menjalankan. Ya, langsung otomatis tulis namanya Doni, nilai 80. Marina nilainya 90. Kita masuk ke tugas yang ke-13. Di sini pointer ke fungsi kalkulator. Di sini kita buat include studio fungsinya. Di sini integer tambah untuk mendefinisikan fungsi tambah yang menerima dua parameter integer dan memberikan hasil penjumlahan keduanya. Return A tambah B. Integer kurang ini mendefinisikan fungsi kurang yang menerima dua parameter integer yang mengalihkan hasil pengurangan A dengan B. Integer kali untuk mendefinisikan fungsi kali yang menerima dua parameter integer dan mengembalikan hasil perkalian keduanya. Float bagi untuk mendefinisikan fungsi bagi yang menerima dua parameter integer dan mengembalikan hasil pembagian A dengan sebagai float. If B sama dengan itu memeriksa apakah B tidak sama dengan 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Return float A ini mengembalikan hasil pembagian jika B tidak 0. Dan jika else ini jika B sama dengan 0 mencetak pesan kesalahan. Return 0 ini mengembalikan 0 jika terjadi kesalahan. Fungsi utamanya itu integer AB untuk menghasilkan dua variabel, integer A untuk menyimpan angka yang akan dibersihkan. Integer OP ini menghasilkan variabel karakter op menyimpan operator matematika. Integer operasi ini untuk mengalokasikan pointer ke fungsi operasi, menggunakan untuk menunjukkan ke salah satu fungsi operasi matematika. Nah, printf akan mencetak memasukkan operasi seperti contoh 3 kali 4. Nah, ini scanf ini membaca input dari pengguna itu dua angka dan satu operator dan menyimpan ke dalam variabel A, OP, dan B. Nah, ini untuk menentukan fungsi berdasarkan operator. Nah, seperti ini jika operator adalah tambah, maka pointer fungsi operasi akan menunjuk ke fungsi tambah. Nah, break menghentikan eksekusi switch setelah menemukan kecocokan. Nah, bersyukur seperti ini seterusnya. Kita coba menjalankan fungsinya. Kita buat 3 kali 4. Nah, hasilnya 12. Kita masuk ke tugas yang ke-14. Nah, buat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Nah, ini kita buat ke studio.h ini.
integer is genap ini untuk mendefinisikan fungsi is genap yang menerima satu parameter integer n mengembalikan nilai boolean, satu untuk true, 0 untuk false, yang menunjukkan apakah n adalah angka genap. Ini dilakukan dengan merumuskan sisa pembagian n dengan 2. Ini untuk mendefinisikan fungsi filter array yang menerima 3 parameter, pointer ke array R, ukuran array size, dan pointer ke fungsi filter function yang digunakan untuk memfilter elemen array. Filter function array ini memanggil fungsi filter function dalam hal ini segenap dengan elemen array saat ini R sebagai argumen. Jika fungsi mengembalikan true satu-satu, maka kondisi dalam if akan terpenuhi. Persen D ini untuk mencetak elemen array yang memiliki kondisi seperti angka genap ke layar. Integer array 1, 2, 3, 4 ini mendeklarasikan dan menginisialisasi array R dengan dapat elemen 1, 2, 3, dan 4. Integer size of ini untuk menghitung ukuran array R dengan membagi total ukuran array dengan ukuran elemen pertama. Ini memberikan jumlah elemen dalam array. Printf mencetak teks array sebelum menampilkan elemen-elemen array. For integer ini memulai loop untuk mencetak semua elemen dalam array. Printf mencetak setiap elemen dari array diikuti dengan spasi. Printn ini mencetak nilai setelah semua elemen ditampilkan. Printf ini mencetak teks genap sebelum menampilkan angka genap yang difilter. Ini mengatakan bahwa berakhir, kita coba menjalankan. Jadi 3, 4 genapnya 2 dan 4 dan sesuai dengan yang masuk ke soal 15 ini aplikasi penilaian mahasiswa. Pendataan mahasiswa telah menilai itu rata-rata, tentukan huruf mutu, dan tampilkan semua. Buat hal ini fungsi untuk menentukan huruf mutu berdasarkan nilai. Jika nilai lebih besar dari 85, akan mendapatkan nilai A. Jika tidak, jika nilai lebih besar dari 70, kurang dari 70, dan lebih dari 70, mendapatkan nilai B. Dan jika nilainya lebih besar dari 25 dan tidak kurang dari 55, mendapatkan nilai C. Dan jika nilainya lebih besar dari 40 dan tidak kurang dari 40, maka akan menghasilkan nilai D. Jika kurang dari 40, maka akan menghasilkan nilai E. Di sini integer n ini mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jumlah mahasiswa dan I sebagai indeks untuk loop. 50 ini mendeklarasikan array karakter nama untuk menyimpan nama mahasiswa yang tidak digunakan dalam kode. Integer nilai untuk mendeklarasikan variabel nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa. Nilai total mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel total nilai untuk menyimpan jumlah total nilai mahasiswa. Untuk masukkan printf filter mahasiswa 50, mendeklarasikan array 2 dimensi mahasiswa untuk menyimpan nama mahasiswa dengan n baris dan 50 kolom atau karakter. Nilai mahasiswa adalah untuk menyimpan nilai mahasiswa dengan ukuran n. For integer ini memulai loop yang diulang sebanyak n kali untuk menginput data mahasiswa. Printf data mahasiswa, kita coba menerapkannya. Dua dan 2. Tugas yang ke-16. Sistem kasir sederhana, input daftar harga dan harga belanja otomatis contoh input. Di sini kita buat seperti biasa headernya, kita buat di sini float integer n, integer main, kemudian fungsi utamanya. Sini float benar-benar nuliskan 0 total belanja. Integer n ini menghasilkan variabel n untuk menyimpan jumlah barang yang akan dia. Float total belanja ini untuk menghasilkan variabel total belanja untuk menyimpan total harga barang, diskon untuk menyimpan jumlah diskon yang diterima, dan total bayar untuk menyimpan total yang harus setelah diskon. Input jumlah barang ini printf masukkan jumlah barang. Ini untuk mencetak pesan untuk menerima pengguna memasukkan jumlah barang, dan scanf ini baca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel. Ini for integer ini untuk memulai loop yang akan diulang sebanyak n kali untuk menginput harga barang. Float harga, printf masukkan harga barang, dan menghasilkan variabel harga untuk menyimpan harga barang. Printf mencetak pesan untuk meminta pengguna masukkan harga barang.
Nah, if total belanja lebih besar, maka memeriksa apakah total belanja lebih besar atau sama dengan 500.000, ya maka diskon akan diterapkan. Nah, diskon nol untuk menghitung diskon sebesar 20% dari total belanja. Nah, jika total belanja kurang dari 500, maka tidak ada diskon yang diterapkan. Ini kita total bayar, kita masukkan jumlah barangnya. Aku bingung orang itu semua. Tadi dengar ngomong apa? Record. Ya, 3. Kita masukkan 200.000. Kita masukkan barang kedua 150.000. Nah, jadi barang ketiga itu diskon 10%, nah total belanja 15%, dan yang akan total bayar itu 450.000. Masuk ke soalan 17, sistem pencairan nilai mahasiswa. Input data mahasiswa simpan ke file, dari mahasiswa berdasarkan nilai NIM dan tampilkan. Kita masuk di sini. Nah, kita buat header-nya 3, stdio.h, stdlib.h, dan string.h. Nah, stdlib.h ini menyertakan header file santer library yang diperlukan untuk fungsi seperti malloc dan free. String.h ini menyertakan header file untuk fungsi manipulasi string. Struktur untuk mahasiswa ini struktur mahasiswa mendefinisikan struktur mahasiswa yang menyimpan data mahasiswa termasuk NIM, nama, dan nilai. Void ini adalah mendefinisikan fungsi simpan data mahasiswa yang menerima nama file sebagai parameter untuk menyimpan data mahasiswa. File ini membuka file dengan nama yang diberikan nama tulis W. Jika file tidak ada, file baru akan dibuat. If memeriksa apakah nilai berhasil dibuka, jika tidak, mencetak pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Printf integer ini untuk mendefinisikan variabel n untuk menyimpan jumlah mahasiswa, dan masukkan printf ini untuk mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa. Dan scanf ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel. For integer ini for integer untuk mengendalikan variabel MHS dari tipe struk mahasiswa untuk menyimpan data sementara. For integer ini untuk memulai loop yang akan diulang sebanyak n kali untuk menginput data mahasiswa. Close ini menutup file setelah semua data mahasiswa ditulis. Kita coba menjalankan. Saya masukkan jumlah mahasiswanya. Lainnya 23.001. Tidak ditemukan. Kita masuk ke tugas yang ke-18. Di sini statistik sensor dengan real. Input jumlah pengukuran, alokasi dinamis, hitung min, maksimal rata-rata. Sini kita buat jaringan berdasarkan variabel untuk menyimpan jumlah pengukuran yang akan dimasukkan. Load data dalam mengklasifkan pointer data yang akan digunakan untuk menyimpan array data pengukuran secara dinamis, min max total sama dengan 0, mengklarasikan variabel min dan max untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum, dan total untuk menyimpan jumlah total data pengukuran. Nah, untuk mencetak pesan untuk meminta pengguna masukkan jumlah pengukuran, dan ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Data sama float ini mengalokasikan memori dinamis untuk array data dengan ukuran n elemen, di mana setiap elemen bertipe float. Hasil dari malloc di casting ke tipe float. If data sama dengan adalah untuk memeriksa apakah alokasi memori berhasil. Jika tidak, akan mencetak pesan kesalahan dan keluar dari program dengan kode kesalahan 1. Nah, printf masukkan gagal mengalokasi memori. Di sini for integer ini untuk memulai loop yang akan diulang sebanyak n kali untuk menginput data pengukuran. Scanf untuk membaca input data pengukuran dan pengguna dan menyimpannya ke dalam array data pada indeks i. Total plus ini data ini menambahkan nilai data pengukuran ke dalam variabel untuk menghitung rata-rata. Bersama dengan max data ini untuk menginisialisasi min dan max dengan nilai elemen pertama dari array data. For integer i sama dengan 1 adalah memulai loop dari indeks 1 untuk memeriksa elemen berikutnya. If data ini untuk memeriksa apakah elemen saat ini lebih kecil dari min. Jika ya, memperbarui nilai ini. Nah,
If data adalah memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar dari max. Jika ya, akan memperbarui nilai max. Coba memerankan. Nah, masukkan jumlah pengukurannya. 40, 60, 38 dan 50. Nah, minimalnya 38, maksimal 60 rata-rata 48,6. Kita masuk ke tugas yang ke-19. Di sini kita membuat 3 strategi diskon. Di salah satu strategi dinamis tampilkan total setelah diskon. Di sini kita beredarnya stj.h, fungsi scan F dan printf. Nah, float diskon adalah untuk fungsi menghitung diskon 10% dari total belanja. Nah, jika totalnya sama dengan 100%, extra 1000 diskonnya setelah 1000 dikali 0,10 sama dengan diskonnya 10.000. Nah, float diskon 2 ini adalah return 0 kali 0,15. Fungsi menghitung diskon 15% dari total belanja. Ini adalah fungsi menghitung diskon 20% dari total belanja. Dan ini adalah deklarasi variabelnya, menyimpan total ini untuk menyimpan total belanjanya. Nah, diskon ini menyimpan nilai diskon yang dihitung dan bayar menyimpan total belanja setelah diskon. Dan integer pilihan ini menyimpan pilihan strategi diskon 1, 2, dan 3. Nah, printf masukkan total belanja ini menampilkan pesan untuk meminta input total belanja. Scan %f ini membaca input float dari pengguna dan menyimpannya ke variabel total. Ini print 1 diskon 10%, lalu menampilkan menu pilihan diskonnya. Scan %f dari pilihan ini membaca input integer 1, 2, 3 dan menyimpan ke pilihan. Pointer ke fungsi. Ini float, deklarasi pointer ke fungsi yang menerima parameter float dan mengembalikan float. Pointer ini akan menunjuk ke salah satu fungsi diskon 1, diskon 2, atau diskon 3. Ini adalah switch case 1, diskon fungsi yang diskon 1. Switch case adalah untuk memilih fungsi diskon berdasarkan nilai pilihannya. Jika pilihan tidak valid atau bukan satu yang kedua atau ketiga, program menampilkan error dan keluar dengan kode 1 atau error. Untuk menghitung diskon dan total setelah diskon. Diskonnya di sini fungsi total memanggil fungsi diskon yang dipilih melalui pointer. Bayar sama dengan total kurang diskon ini dan menghitung total pembayaran setelah diskon. Ini adalah printf diskon total yang harus dibayar, menampilkan diskon dan total bayar dengan format 2 angka di belakang koma. Kita coba menjalankan programnya. Masukkan total belanjanya 1 juta. Nah, diskonnya kita pilih diskon yang kedua 15%. Nah, jadi total yang kita harus bayar itu 850.000. Masuk ke soal yang ke-20 yang terakhir. Sistem data mahasiswa, nama, nilai, alokasi dinamis, pointer ke fungsi, untuk hitung mutu. Simpan ke file dan tampilkan kembali. Nah, di sini panjang. Buat sini fungsi headernya. Ini struk mahasiswa. Integer yang ini itu nomor induk mahasiswa, cara 650. Mahasiswa dengan maksimum 49 karakter ditambah 0 terminator. Integer nilai mahasiswa. Cara mutu ini untuk grade mahasiswa yang dihitung berdasarkan nilai. Nah, fungsi cari ya ini A untuk nilai 85 ke atas, B untuk nilai 70 hingga 84, dan C untuk nilai 55 dan hingga 69. Nah, D untuk nilai 40 hingga 54, dan E itu untuk nilai di bawah 40. Nah, void mahasiswa ini adalah fungsi simpan data ke file, menyimpan data mahasiswa ke dalam file. Struk mahasiswa ini pointer ke area dari struktur mahasiswa. Integer n ini untuk jumlah mahasiswa, char ini nama file untuk menyimpan data. F ini menulis data mahasiswa ke file dalam format yang ditentukan. Dan fclose menutup file setelah selesai menulis. Ini tampilkan data file ke file open ini untuk fungsi tampilkan data dari file, membaca dan menampilkan data mahasiswa dari file. Ini untuk input jumlah mahasiswanya, printf masukkan jumlah mahasiswa dan akan menampilkan pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Untuk struk mahasiswa MHS ini untuk melokalisasikan dinamis untuk area mahasiswa. Ini input dari data mahasiswanya, printf masukkan NIM, kita akan masukkan NIM nanti, nama dan nilainya. Ini untuk menyimpan data ke nilai, conster, file nama sama dengan academic.txt. Dan ini menampilkan data yang telah disimpan. Kita buat free MHS untuk membebaskan memorinya.
Kita mau menjalankannya. Kita masukkan jumlah mahasiswanya. Kita mau masukkan NIM-nya 12345. Namanya Riko 88. Nah, di sini mutunya A. Data disimpan ke Akademi Teks, dan di sini sesuai dengan output yang diharapkan. Demikian hasil video saya. Terima kasih.